Itulah abang ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen dulu ya. Pertama Mama Iqbal, Herman, Hajir. Ya, hadir semua. Ketua kelasnya mana? Oh, hadir semua ya. Baik. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa kembali belajar secara virtual. Nah, pada kali ini sebelum masuk pada materi pembelajaran, kita menyanyi dulu ya. Nah, ada yang tahu nyanyian Garuda Pancasila? Mari kita bernyanyi dipimpin oleh Bapak ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tepuk tangan untuk dirinya masing-masing. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama kepada menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmad. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, hari ini anak-anakku sekalian akan belajar mengenai konduktor. Konduktor adalah benda-benda yang dapat mengantarkan panas. Konduktor dapat berupa zat padat, zat cair, ataupun gas. Contohnya adalah kaca, besi, logam seperti tembaga, kuningan, besi, baja, emas, perak, dan lain sebagainya. Contohnya logam itu seperti kunci ini. Kunci ini adalah logam dapat menghantarkan panas. Apabila di sini terkena panas, maka akan terasa sampai di ujung sini. Jadi seperti itu contohnya. Nah, kalau konduktor panas yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yaitu panci digunakan untuk memasak, seperti halnya setrikaan, wajan yang digunakan untuk menggoreng, seperti itu contohnya. Contoh bisa diperhatikan apabila saat memasak bawah panci itu terkena api, maka panasnya sampai di atas. Artinya wajan atau panci itu bisa menghantarkan panas. Nanti anak-anakku sekalian mencobanya di rumah. Artinya melihat atau mengamati apabila ibunya sedang memasak di rumah. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan isolator. Nah, tadi yang pertama tadi konduktor, kedua adalah isolator. Isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya adalah karet, gabus, kayu, plastik, wol, dan lain sebagainya. Begini, isolator bukan tidak mungkin, isolator bisa terbakar, tapi tidak dapat menghantarkan panas. Ya, jadi perhatikan baik-baik kata tersebut ya. Isolator benda-benda yang dapat menghantarkan panas, tapi isolator bisa terbakar. Contohnya kayu. Apabila contohnya kayu, seperti pensil ini terbuat dari kayu. Apabila di ujung pensilnya terbakar, maka ujung di sini, maka tidak akan terasa panasnya sampai di ujung berikutnya. Tapi pensil tersebut bisa terbakar. Nah, itu. Jadi contohnya kalau panas yang dimanfaatkan untuk isolator yaitu adalah gagang panci.
apabila digunakan memasak, maka panasnya tidak sampai pada gagangnya. Nah, gagangnya tersebut terbuat dari plastik. Nah, selanjutnya itu begini, isolator bisa terbakar, sedangkan konduktor tidak dapat terbakar. Konduktor hanya dapat menghantarkan panas, sedangkan isolator bisa terbakar. Itu ya. Jadi mungkin anak-anakku sekalian bisa menemukannya, contoh gagang setrikaan, bawahnya pada bagian logamnya menghantarkan panas, pada gagangnya tidak terasa panas. Nah, mungkin itu materi mengenai konduktor dan isolator. Nah, sebelum kita menutup materi pembelajaran, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, tugasnya di rumah yaitu mengumpulkan atau menuliskan apa itu konduktor dan apa benda-benda isolator. Jadi sekali lagi, tugasnya mengumpulkan, menuliskan benda-benda konduktor dan benda-benda isolator. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Nanti kita sambung di hari lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.